Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki tahun 2021. Mari di ibadah awal tahun ini kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang ajaib. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Tuhan, agung dan perkasa.
pujian syukur bagimu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan
perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan memelenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang kau berikan bagi setiap kami. Hingga sampai saat ini kami masih bisa beribadah dengan baik. Kami masih sehat, kami tahu semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Sore hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tetap dalam ibadah online, jangan bosan ya. Kita bersyukur masih punya kesempatan untuk beribadah walaupun hanya online. Tapi sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Puji Tuhan, kita sudah melewati tahun 2020. Walaupun kita harus lewati dengan susah payah, bahkan mungkin terseok-seok karena kita sedang ada di dalam pandemi, tetapi yang pasti kita aman di dalam Tuhan. Tidak ada satu jemaat pun yang terkena COVID. Saya tahu tahun 2021 tidak lebih baik dari tahun 2020. Keadaan tidak akan semakin baik, tetapi yang pasti kita tidak boleh takut. Karena kita akan memasuki tahun rahmat Tuhan, di mana kita hidup di dalam anugerah-Nya yang berlimpah-limpah. Kita hidup dalam kasih setia Tuhan yang besar. Kita hidup di dalam mujizat-Nya setiap hari. Amin. Tahun rahmat Tuhan tidak hanya berbicara tentang materi, ya, tetapi selain berkat materi, berkat kelimpahan, kecukupan, kita akan menerima anugerah keselamatan. Bicara tentang selamat, tidak hanya mati masuk surga, tapi keselamatan dalam paket komplit ya. Kalau bicara tentang keselamatan itu, keselamatan di dunia ini dan keselamatan di surga. Kita diselamatkan dari COVID, kita diselamatkan dari segala macam sakit penyakit, kita diselamatkan dari segala macam mara bahaya, kita diselamatkan dari kehancuran, kebangkrutan, dan semua yang buruk. Amin. Karena itu saya ingin kita belajar satu hal. Kita masuk di tahun ini, tahun rahmat Tuhan ini, dengan mencari Tuhan. Karena itu di awal tahun dalam ibadah pertama saya sampaikan tentang mesbah. Saya berharap setiap jemaat tidak kehilangan mesbahnya, tetap menyembah Tuhan, tetap menaikkan korban syukur di tengah-tengah pandemi seperti ini, tetap menyediakan diri untuk Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, kita akan memasuki tahun rahmat Tuhan. Kita akan hidup di dalam kebahagiaan, dalam anugerah, dalam kasih setia Tuhan, dan dalam mujizat Tuhan. Bahagia di sini bukan berarti keadaan kita baik, kita bisa jalan-jalan, kita bisa nge-mall, kita bisa ke luar negeri, tetapi
Kebahagiaan di sini artinya dalam kondisi apapun kita tetap berbahagia. Walaupun tidak bisa keluar negeri, kita tetap bahagia. Amin. Walaupun harus diam di rumah, kita tidak stres. Kita berbahagia, sebab kebahagiaan itu berasal dari surga. Amin. Sukacita surga akan mengalir di dalam hidup kita. Kita bersyukur kita hidup di dalam satu jaminan yang kekal. Baik keselamatan di dunia ini, kita juga akan menerima keselamatan di surga. Dan itu tidak bisa hilang, tidak akan berlalu dari hidup kita. Karena itu malam hari ini kita akan belajar dari seorang raja yang bernama Raja Daud. Dia seorang raja yang mengalami banyak hal, tetapi yang pasti sesuatu yang baik terjadi di dalam hidupnya. Dia hidup dalam anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, dalam kasih setia Tuhan yang besar, dalam mujizat Tuhan setiap hari, ya. Dia alami banyak, nanti kita akan belajar. Oke, sebelumnya kita akan lihat satu ayat dari Mazmur pasal 65. Mazmur pasal 65 ayat yang kelima. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Dikatakan, sudah siap? Baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Ternyata kebahagiaan akan kita rasakan jika kita dipilih oleh Tuhan untuk mendekat, untuk diam di pelataran rumah Tuhan. Bukan kebahagiaan karena kita menerima sesuatu. Memang kita bisa berbahagia ketika kita menerima sesuatu yang kita inginkan. Tapi kebahagiaan yang seperti itu cuma sementara dan akan hilang. Tetapi kebahagiaan di dalam Tuhan sungguh luar biasa. Daud berkata, berbahagialah orang yang engkau pilih, yang engkau suruh mendekat kepada Tuhan. Kita akan berbahagia jika kita dipilih oleh Tuhan. Dan kita akan berbahagia jika kita mendekat, jika kita diam di pelataran rumah Tuhan. Kenapa? Di situ kita akan dikenyangkan dengan segala yang baik di rumah Tuhan, di bait-Nya yang kudus. Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Penulis Mazmur ini, dia mengalami banyak hal di dalam hidupnya. Dia mengerti betul indahnya hidup bersama Tuhan. Dari yang buruk sampai yang mulia, penulis kitab Mazmur ini mengalaminya. Diawali dari satu kehidupan yang sangat sederhana sebagai penggembala domba, sampai akhirnya Tuhan angkat dia menjadi raja. Bahkan sampai akhir hidupnya, banyak orang ya angkat, tapi akhirnya jatuh. Bahkan di masa tuanya menderita. Tapi satu orang ini berbeda, saudara. Dia banyak alami sesuatu yang buruk juga di dalam hidupnya. Dia alami kesulitan, kesukaran, ancaman musuh, dikejar-kejar mertua, hadapi singa beruang untuk selamatkan kambing domba yang dia gembalakan walaupun hanya 2-3 ekor. Dia ada di tengah-tengah keluarga di mana saudara-saudaranya tidak baik sama dia. Tetapi itu tidak membuat dia kehilangan kebahagiaan. Dia tetap berbahagia. Karena itu dia bisa ungkapkan Mazmur ini. Berbahagialah orang yang dipanggil mendekat kepada Tuhan. Orang yang ada, yang diam di rumah Tuhan. Karena itu dia berkata, aku ingin diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Di tengah-tengah kesulitan, Daud melihat kuasa Tuhan menolong dia. Di tengah-tengah kekurangan, Daud melihat Tuhan mencukupkan. Suatu hari dia gak bisa makan. Dia makan dari roti pertunjukan. Roti yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi dilihat kuasanya yang tidak berubah.
Di tengah-tengah peperangan demi peperangan, Daud melihat kuasa Tuhan dinyatakan dan dia mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Dalam keadaan berdosa pun ya, dia tidak hanya ditolong Tuhan ketika dia dikejar musuh, diberkati ketika dia kekurangan, tetapi dalam kelemahannya pun Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan datang. Tuhan mengutus seorang nabi datang kepada Daud untuk menegur Daud, menyatakan dosanya. Bahkan Tuhan hukum Daud loh Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak untuk membinasakan dia. Memang dia harus terima hukuman ketika dia melakukan satu pelanggaran, tetapi itu tidak membuat Daud hancur. Pada akhirnya Tuhan mengampuni Daud, memberikan kekuatan ketika Daud menjalani hukuman itu. Anaknya mati, saudara. Ketika dia sakit, dia masih berharap Tuhan mau sembuhkan anaknya. Dia sampai puasa, tidak mau makan. Tetapi akhirnya anak itu mati. Daud kuat lewati semua ini. Tetapi yang saya kagum dari hidup Daud ini dan menguatkan saya di hari-hari menjelang hari tua saya, Tuhan tunjukkan sesuatu yang menghibur. 1 Tawarik pasal 29. Bagaimana perjalanan hidup Daud sangat luar biasa, dan saya berharap saya, Bapak Ibu Saudara semua yang udah berumur ya alami ini. Apa itu 1 Tawarik pasal 29? 1 Tawarik pasal yang ke-29 di ayat yang ke-26 sampai 28. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun di Hebron. Dan ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. 28 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya. Ya nek wis tuwek ya matek begitu ya. Tapi tidak mati di dalam kekonyolan, tidak mati di dalam keadaan yang ngenes. Biasanya begitu ya. Kalau udah tua ngenes ya, anak lupa semua, udah tidak bisa kerja, nggak punya duit berobat begitu ya. Tapi lihat, kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita dipanggil mendekat dan diam dalam pelataran rumah Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan alami pemeliharaan Tuhan yang sempurna sampai di masa tua kita, seperti Daud. Selanjutnya berkata apa saudara? Lanjut umurnya, putih rambutnya, lanjut umurnya. Terus apa saudara? Baca bersama-sama dengan suara keras. Penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik, Rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Jadi dia tidak berhenti di tengah jalan ya, tapi sampai akhir hidupnya dia menjadi raja. Setelah dia mati baru digantikan oleh anaknya. Dan lihat bagaimana keadaan Daud di masa tua. Makin tua makin diberkati oleh Tuhan. Saya sempat bayangkan, gimana nanti masa tua kami ketika kami sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa melayani, sudah tidak bisa apa-apa begitu ya, karena tua banget begitu ya. Apakah kami akan menderita? Tuhan beri saya ayat ini. Daud dipelihara Tuhan sampai mati. Tidak dengan kekurangan, tetapi dengan kelimpahan di dalam segala sesuatu. Karena itu malam hari ini apa yang ingin saya sampaikan, dalam keadaan apapun, dalam masalah apapun, tetap datanglah kepada Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan. Bangun kembali mezbah yang runtuh.
Dunia bisa beri kepuasan, kekayaan, kenikmatan, tetapi saya katakan itu hanya sementara. Tetapi ada jaminan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Seberat apapun keadaanmu, jangan pernah lari dari Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Tetap cari Tuhan dan andalkan Tuhan. Ini kunci untuk kita hidup dalam tahun rahmat Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Walaupun kita harus ibadah online, tidak apa-apa. Tetap cari Tuhan. Buat saya ya, saya bersyukur banget dengan kemajuan teknologi. Walaupun ibadah online awalnya tidak enak, saudara. Jangankan saudara, saya yang khotbah ndak enak, koyok sandiwara direkam. Saya harus ulang-ulang rekaman. Tetapi saya belajar ucap syukur. Puji Tuhan masih bisa ibadah online. Puji Tuhan, kemajuan teknologi begitu luar biasa. Saya sangat menikmati. Dulu sebelum saya menggembalakan, saya dari latar belakang sekuler ya, saya sekolah di sekuler. Memang saya melayani Tuhan sejak kelas 1 SMA. Tapi sebelum saya menggembalakan, saya ambil sekolah teologi. Saya harus bayar harga. Hari Minggu malam saya harus berangkat ke Jember, karena saya ambil sekolahnya di Jember ya. Minggu malam jam 10 berapa menit begitu, hampir setengah 11 kayaknya. Dengan kereta malam saya pergi ke Jember, sampai di Jember jam 1 malam. Lalu ke asrama, besok jam 8 sudah sekolah, full sampai malam. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu libur, jadi pagi saya pulang dengan kereta. Ya, dengan kereta pagi. Minggu malam saya harus balik. Saya di rumah hanya hari Minggu, saudara. Minggu itu saya habiskan dengan memasak, karena saya punya suami dan anak. Saya siapin masakan selama 1 minggu, masukin kulkas. Jadi saya pergi, anak dan suami tetap bisa makan enak. Seperti itu. Hari ini tidak perlu, saudara. Tinggal buka Google, nanya. Ini ayat ini, latar belakangnya apa, maksudnya apa, bahasa Ibraninya apa, bahasa Yunaninya apa. Keluar. Dulu saya harus hafalin. Bapak Gembala sama, cuman dia rada nakal. Pelajaran bahasa Yunani yang dia tahu, kosmos buat masak nasi, dan domestos, nomos, obat nyamuk. Tapi hari ini sudah tidak perlu belajar seperti itu. Tinggal pencet-pencet keluar. Nikmati apa yang Tuhan beri, apa yang ada. Tetapi kemajuan teknologi juga bisa menghancurkan kita loh. Gara-gara kemajuan teknologi ya, orang bisa jatuh ya, keasikan main sampai tidak kerja. Keasikan ada di dunia maya, terus tidak karu-karuan hidupnya, banyak yang hancur karena dunia maya. Tapi saya menikmati, saya pakai kemajuan teknologi untuk belajar. Saya dulu beli buku saya banyak, beli tafsir, itu masih ada di bufet. Sekarang nggak usah beli buku, langsung pencet keluar tafsir. Apa yang ingin saya bagikan malam hari ini sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan? Ayo bangun kembali mesbahmu yang runtuh. Jangan biarkan kemajuan teknologi membuat engkau hancur, membuat engkau jauh dari Tuhan, membuat engkau malas beribadah. Nggak enak, nanti tunggu tatap muka, ibadah tatap muka. Tunggu offline, nggak enak online, lewat HP kecil. Jangan tunggu, saudara. Kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Kita perlu kekuatannya. Tanpa kekuatan dari Tuhan kita tidak mampu. Berapa banyak orang yang hancur setelah dia tinggalkan Tuhan. Karena itu malam hari ini bangun kembali mesbahmu. Dan Tuhan memberi kita kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dia rindu berjumpa denganmu, Bapak Ibu Saudara. Karena itu dia tinggalkan surga, dia datang ke dunia. Dia berikan nyawanya mati di atas kayu salib. Untuk apa? Dia ingin tinggal bersama-sama dengan kita.
Ayo datang mendekat kepada Tuhan dan izinkan Tuhan melawat kita. Lihat kuasanya yang dahsyat di dalam hidupmu, seperti yang dialami oleh Raja Daud. Di dalam kesesakan, Daud melihat kasih setia Tuhan dicurahkan di dalam hidupnya. Di dalam peperangan, Tuhan memberikan kemenangan karena kuasanya yang hebat berlaku di dalam hidupnya. Di dalam kejaran musuh pun Tuhan selamatkan dia. Daud tidak binasa, tidak mati karena ketangkep Saul. Tapi justru sebaliknya, dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi itu dia tidak pernah lakukan. Dia menghormati Tuhan. Dia menghormati orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Biar pengalaman yang sama terjadi di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari siapkan roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkat roti tinggi di atas kepala kita. Tetapi sebelum kita makan tubuhnya dan minum darahnya, mari kita ambil waktu untuk kita memeriksa hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa makan dengan cara tidak layak akan mendatangkan penghukuman dan kematian. Saya berharap tidak seorang pun dihukum oleh Tuhan dan menerima kematian karena kita salah, karena ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan ketika kita makan roti ini dan minum cawan ini. Kalau ada dosa kesalahan, mari minta ampun kepada Tuhan. Di tahun yang baru ini biar kita memulai sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Tinggalkan hidup yang lama, perbaiki yang salah. Mulai sesuatu yang baru. Kalaupun mezbahmu telah runtuh berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan di sepanjang tahun ini waktu
waktunya untuk kita membangun kembali mezbah kita. Nah, mencari Tuhan dengan segenap hati seperti Daud. Dan kita hidup di dalam anugerah-Nya yang besar, dalam kasih setia-Nya yang berlimpah-limpah, dalam kebahagiaan yang Dia berikan, dan di dalam keselamatan yang kekal. Mari angkat tinggi roti di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kiralah bayat siapa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kiralama, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh yang terpecah, dan terima kasih buat darah yang tercurah. Haleluya. Kami percaya darah-Mu yang dicurahkan mematahkan setiap kutuk. Kiralabaralaba ya sikatakaya ralaba. Kutuk keturunan di dalam nama Yesus dipatahkan. Kutuk sakit penyakit dipatahkan. Hidup kami disucikan dan dikuduskan oleh darah-Mu. Kami percaya setetes darah Yesus mampu menyucikan kami, menjadikan kami baru. Di dalam kami menjalani tahun 2021 ini Tuhan, kami tahu kami tidak berjalan sendiri, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau turun dari surga karena Engkau ingin diam di tengah-tengah kami. Hari ini kami lakukan perjamuan kudus. Kami makan tubuh-Mu dan kami minum darah-Mu. Kami ada di dalam-Mu dan Engkau ada di dalam kami. Dan kami percaya kebahagiaan yang berlimpah-limpah akan Kau berikan, akan kami rasakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya tubuh yang terpecah menyatukan, keluarga yang hancur dipulihkan, anak-anak yang hidup tidak karu-karuan malam hari ini kami percaya pemulihan dari Tuhan atas keluarga kami. Dan kami melihat kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat ibadah di minggu pertama ini. Kami berjanji kami tidak akan hidup jauh dari-Mu Tuhan. Kami akan mendekat kepada-Mu, karena Engkau sudah memanggil dan memilih kami. Jemaat yang sudah jauh dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini kembali mendekat kepada Tuhan. Membakar setiap hati kami dan roh kami, biar kami memiliki roh yang menyala-nyala untuk mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur kepada-Mu. Dan sebelum kami selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami angkat tangan ke surga. Kiranya Engkau memberkati
dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya berkat terbaik dari surga dicurahkan atas setiap kami. Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati apa saja yang kami lakukan. Tuhan buat berhasil. Karena itu Tuhan, kami angkat tangan ke surga, kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih dari putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.